Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali dengan kisah tutor. Salam bahagia, salam sejahtera. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Oke sahabat-sahabat, pada kesempatan kali ini kisah tutor akan menyajikan karomah Mbah Kiai Haji Arwani Amin Said, seorang kiai besar, waliullah, seorang hafidhul Quran, penghafal Al-Quran yang luar biasa. Karomah Mbah Kiai Haji Arwani Amin Said banyak sekali ya sahabat-sahabat, luar biasa. Untuk yang pertama adalah beliau mempunyai karomah, yakni pemberian air putih dari beliau dapat menjadi BBM atau bahan bakar minyak. Jadi kisahnya begini. Jadi suatu ketika beliau Mbah Arwani Amin ini bersama santrinya menghadiri undangan. Nah, ketika pulang undangan, pada saat itu beliau naik mobil ya, dan baru saja sampai di Rembang, belum sampai di rumah di dalam beliau, ternyata mogok, mobilnya mogok. Nah, karena mogok ternyata setelah dilihat oleh sopir ternyata kehabisan BBM ya, kehabisan bensin. Kontan saja si sopir juga kebingungan karena saat mogok mobil berada di jauh dari rumah dan juga jauh dari pom SPBU ya, sehingga mencari bensin eceran pun juga sulit. Di dalam kesulitannya itu ternyata Mbah Arwani itu memberikan sebotol air mineral, air putih ya. Ya ini tak kasih air sampan lebok niki, sampan isek ke. Kontan saja dengan perintah ya yang sangat mengagetkan tersebut, si sopir pun juga heran sebenarnya, terkejut. Tapi karena takdim atau menghormati kiai ya wis langsung botol yang ada isinya air tersebut langsung dituangkan di dalam tangki bensin. Dan kontan saja setelah hal itu mobil pun bisa berjalan dengan normal. Subhanallah, subhanallah, luar biasa sekali. Kemudian karomah daripada Mbah Arwani Amin selanjutnya, yakni beliau pergi ke Madinah dalam waktu sekejap. Luar biasa ya sahabat-sahabat. Jadi ceritanya begini. Suatu ketika guru beliau yang bernama Kiai Haji Mansur Popongan Solo atau Klaten itu dirawat di rumah sakit. Nah, ditemani oleh Mbah Arwani Amin, dan Mbah Yai Mansur itu meminta sesuatu. Mbak Yai Amin, aku kepengen sesuatu, aku kepengen kurma ijo. Apa sampean iso goleki? Apa kamu bisa mencarikan kurma hijau? Akhirnya permintaan yang sulit dicari di Indonesia ya, karena pohon kurma kebanyakan di Arab. Sehingga namun setelah diperintahkan seperti itu, Mbah Arwani keluar, dan ternyata
Mbak Arwani dalam sekejap sudah nyampe di Madinah, dan di sana dia mencari kurma hijau yang diinginkan oleh gurunya, yakni Kiai Mansur Popongan. Setelah mendapatkan kurma hijau itu, beliau tidak menyia-nyiakan waktunya untuk sholat di makam Rasulullah. Hanya masih beberapa rakaat, dan ternyata Mbah Yai Mansur itu sudah berada di belakangnya dengan bilang, Yai Arwani, nek wis rampung ndang balik yo, aja suwe-suwe. Itu yang membuat Mbah Arwani terkejut, kaget ya. Sholat cik rakaat ibaratnya durung suwe-suwe sudah disusul oleh gurunya beliau dengan mengatakan jangan lama-lama sholat di situ, lek wis rampung ndang balik. Subhanallah, luar biasa karomah beliau. Kemudian karomah Mbak Arwani selanjutnya adalah rokok pemberian beliau itu tidak habis-habis. Lek dinalar mboten nyandak. Kisahnya begini. Jadi suatu ketika Mbak Arwani Amin ini didatangi rombongan tamu. Ada tamu ya meminta nasihat-nasihat kepada Mbak Arwani dan disugati atau dimuliakan dengan hidangan dan dikasih rokok. Nah, sambil mendengarkan nasihat-nasihat beliau, setelah itu beliau pamit pulang. Nah, karena pamit pulang, tapi saat pamit rokoknya gawon rokoknya. Tapi ora aja mbok delok isine. Aja mbok buka, aja mbok hitung isine. Matur suwun Mbak Yai. Setelah itu pamit pulang ke rumah. Lah, si tamu ini menjadi heran ketika sudah 1 minggu rokok yang dikasih Mbah Arwani ini tidak habis-habis, sahabat. Enggak entek-entek. Padahal setiap harinya dia itu bisa merokok sampai 6 batang. Kalau dihitung berarti 6 kali 7 berarti sudah 42 1 minggu. Ya. Akhirnya dia heran, kok gak habis-habis rumperai rokok isine cuma 12 batang atau 16 batang. Akhirnya karena penasarannya dia melupakan pesan Mbah Yai supaya tidak dihitung, supaya tidak dilihat. Akhirnya disobek, dihitung isinya ternyata tinggal 1. Lah, itulah salah satu karomah beliau yang mana rokok pemberian beliau tidak habis-habis. Konangane terlihatnya, ketahuannya setelah ia dibuka. Janjane pesenannya tadi kan jangan dibuka, jangan dihitung isinya. Nah, itu. Subhanallah. Kemudian karomah beliau yang selanjutnya adalah beliau terhindar dari kecelakaan bus. Ceritanya Alkisah seperti ini. Suatu ketika beliau mendapatkan undangan semaan di luar kota. Beliau mengajak muridnya yang bernama Kiai Mansur itu. Nah, pada waktu menunggu bis itu lama sekali tidak ada bus yang datang. Lah, beberapa waktu akhirnya datanglah bus yang ditunggu-tunggu. Busnya bagus, baik, mulus ya. Nah, ketika Kiai Mansur mau menyetop, memberhentikan bus itu, dilarang oleh Mbah Yai Arwani. Ojo bisiku bis sak mburine wae bis. Jangan bis itu, tapi bis berikutnya saja.
Itu kata Mbah Arwani. Akhirnya sebagai santri, murid juga nurut takdim kepada kiainya. Akhirnya berapa kemudian juga tibalah bis yang kedua atau yang jelek. Bisnya jelek gitu ya, tidak sebagus yang pertama. Akhirnya naik. Kemudian ketika dalam perjalanan, apa yang terjadi? Mbah Yai Mansur itu melihat bis yang bagus tadi itu kondisinya kecelakaan. Subhanallah, dalam hatinya, ya Allah, Mbah Yai Arwani, amin, itu bisa melihat sesuatu yang terjadi sebelum terjadi. Ya Allah subhanallah, kasyaf, bisa melihat sesuatu hal yang akan terjadi. Subhanallah. Oke sahabat-sahabat, masih banyak kisah karomah Mbah Yai Arwani amin. Ikuti terus kelanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.